Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Aziz Informasi. Nah, di sini saya mau bercerita sedikit ya guys, pengalaman saya ketika saya terpanggil PPG Piloting ke-1 ya. Nah, di situ PPG Piloting ke-1 ini saya terpanggilnya sebagai tambahan. Nah, sebagai tambahan itu pun juga yang terakhir ya. Yang terakhir di tahap ke-1 maksudnya seperti itu. Nah, saya melakukan lapor diri ya, itu untuk pemberkasan, mengurus dari surat kesehatan, surat bebas nafas, terus surat keterangan catatan kepolisian dan sebagainya, semuanya itu. Jadi saya kebut ya, karena batas akhirnya itu kalau nggak salah itu tanggal berapa ya, 2 Agustus awal kalau nggak salah ya, saya lupa tanggal 1 atau 2. Nah itu, jadi waktu hanya 4 hari. Nah, waktu hanya 4 hari itu saya manfaatkan sebisa mungkin. Alhamdulillah selama 4 hari itu saya bisa menyelesaikan pemberkasan lapor diri ya guys. Nah, setelah saya menyelesaikan lapor diri itu juga belum bisa menyelesaikan tugas PMM, tugas pembelajaran secara mandiri di aplikasi ini. Nah, di aplikasi Merdeka Mengajar ini ya guys. Karena waktu itu juga saya sebagai posisi di operator itu, operator dapodik di SMK, itu banyak perubahan-perubahan yang telah diupdate versi 2025A, sehingga sangat merepotkan sekali ya buat saya waktu itu. Tapi saya berpikir positif, saya nggak peduli apapun keadaan, saya berusaha untuk mencoba semaksimal mungkin, semampu saya. Ya, saya juga konfirmasi sama kepala sekolah saya, sama guru-guru yang terutama yang sertifikasi. Itu kan nanti juga pengaruh juga kalau dapodiknya nggak jalan ya, nggak sampai sinkron, nah seperti itu. Sehingga saya ambil keputusan udah gini saja. Saya coba fokus di dapodik dulu. Dapodik itu saya maksimalkan sampai tuntas, sampai sinkron, intinya kayak gitu. Nah itu ternyata nggak bisa juga. Banyak sekali kendala yang saya hadapi. Akhirnya perlahan-lahan saya coba ini, cara ini nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau ya saya mencoba cara yang terakhir ya, sesuai dengan prosedur, yaitu tetap mengajukan jurusan yang hilang. Ya, setelah mengajukan jurusan yang hilang itu, alhamdulillah saya proses di Dinas Provinsi Semarang itu kurang lebih 4 hari sudah muncul ya jurusan yang hilang. Akhirnya dapodik clear. Nah, setelah clear itu pun nggak terus bisa saya tinggal begitu saja, saya langsung kerjakan hingga akhirnya bisa menyelesaikan semuanya dari peserta didik, guru dan sebagainya. Itu bisa selesai di tanggal tepat hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus guys ya. Nah, setelah itu saya menyelesaikan, saya itu ternyata mau mengerjakan PMM juga belum bisa. Karena apa? Masih ada kendala yang saat itu terkait dengan GTK. GTK itu ada keterangan invalid. Nah, invalidnya itu harus ditangani oleh dinas jabatan GTK. Akhirnya mau nggak mau ngurus itu lagi dan bisa menyelesaikan itu di tanggal 19 Agustus. Nah, setelah selesai itu, karena itu kaitannya juga nanti dengan sinkron, makanya saya fokus di dapodik, dan dapodik selesai di tanggal 20 selesai keseluruhan. Sudah bisa sinkron, selanjutnya saya pasrahkan kepada kepala sekolah saya untuk tarik peserta didik yang belum sempat saya tarik waktu itu. Alhamdulillah kepala sekolah saya juga mau membantu saya untuk menarik siswa-siswa yang belum saya tarik waktu itu, karena saya sudah izin mau fokus di PMM. Nah, kembali ke PMM ya guys. Nah, di sini di PMM itu ada yang namanya PPG Piloting 1, Piloting kedua. Karena saya termasuk PPG Piloting 1, maka waktu saya itu untuk mengerjakan PMM hanya sampai di tanggal 4 September. Ya, sampai tanggal 4 September 2024.
Dan saya bisa mulai mengerjakan itu di tanggal 20 ya guys. Tanggal 20 Agustus saya baru mulai ngerjakan PMM di modul 1. Itu pun saya juga masih mempelajari. Belajar. Akhirnya saya paham. Saya praktekkan untuk di aplikasi Microsoft Word. Ya, awalnya saya buat di Canva karena banyak kendala di Canva tidak divalidasi. Akhirnya saya mau nggak mau sudah saya putuskan buat di Microsoft Word aja. Di Microsoft Word itu sudah tervalidasi, sudah selesai saya buat itu hasil belajaran saya. Dan itu saya upload di tanggal berapa? 21-nya. 22 kalau 22 atau 21 saya agak lupa ya. Intinya tanggal 21 atau 22 itu. Itu saya selesai. Kemudian setelah saya selesaikan, nah, saya mau ngambil dokumen itu ya saya praktek sungguhan mengajar anak-anak di kelas. Jadi saya sekalian buat videonya ya. Setelah saya buat videonya, akhirnya video itu saya jadikan dokumentasi untuk umpan balik dan sebagainya ya di modul 1 itu. Nah, setelah sudah selesai, saya upload juga di hari itu juga selesai, langsung saya upload tanggal 22 kalau nggak salah ya. Saya lupa sih. Ya, tanggal 22 saya upload, tanggal 26 4 hari ya. Tanggal 26 itu tervalidasi alhamdulillah tanpa ada perbaikan. Kemudian saya kebut modul 2. Nah, itu modul 2 saya menyelesaikan di tanggal 28 kalau nggak salah. Ya, saya sudah lupa tanggal 28 saya kebut, selesai saya upload. Dan 2 hari juga tervalidasi alhamdulillah. Nah, yang ketiga itu saya mulai ngerjakan di tanggal 31. Ya, 31 Agustus. Saya ngerjakan modul 3. Alhamdulillah selesai tanggal 2. Tanggal 2 pagi itu pukul 1. Selesai langsung saya upload. Kemudian saya tunggu di sini di aplikasi di sini menu sertifikasi pendidik ini. Saya buka ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang kemarin yang pertama, prinsip UBD. Nah, ini ya, saya mengerjakan ini. Nah, ini prinsip pengajaran dan asesmen umum. Ini saya ambil yang ini, menerapkan prinsip UBD ini. Nah, saya mengambil materi ini. Ya, saya ambil materi ini yang saya jadikan untuk jurnal di sini. Nah, di sini ya, ini saya jadikan jurnal di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Dan alhamdulillah tervalidasi ya guys di waktu 4 hari. Nah, kemudian setelah saya mengerjakan yang modul 1 ini, saya mengerjakan di modul 2-nya, itu pembelajaran sosial emosional. Yang ini, saya pelajari semuanya ini. Saya pelajari, kemudian di zona pembelajaran ini saya ambil saya kerjakan. Alhamdulillah, ini tervalidasi 2 hari. Ya, 2 hari tervalidasi. Alhamdulillah. Nah, ini sudah tervalidasi. Kemudian di modul yang ketiga ini, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sudah tervalidasi ya guys, ini yang ketiga seperti ini. Nah, ini panjang sekali. Saya buat deskripsinya itu intinya saya buat 300 kata ya. 300 kata. Nah, refleksinya juga saya ambil 300 kata ini.
300 kata. Nah, ini 300 kata. Tadi refleksinya. Nah, sebentar, refleksi. Nah, di sini refleksi ini saya buat 300 kata. Semuanya ya ini. Semua 300 kata ini refleksi. Ini dokumen pembelajarannya kemarin. Nah, alhamdulillah ini terselesaikan di waktu 2 hari ya, 2 hari juga alhamdulillah. Kan saya tanggal 2, 3, tanggal 4 sekarang itu udah tervalidasi ya. Nah, kalau udah tervalidasi, nanti akan muncul menu di bawahnya daftar UKPPG. UKPPG. Kemudian ikuti tryout. Berarti ini sudah bisa untuk ikut ujian ya nantinya. Nah, itu ya guys, kisi-kisi dari saya bisa menyelesaikan modul PMM dalam waktu yang singkat seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke guys, jangan lupa dukung channel saya Aziz Informasi agar selalu dapat untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Di subscribe channel saya ini ya guys.